Dengan topik utama diseminasi edukasi pengelolaan sumber daya perikanan di Sungai Cimanuk, Provinsi Jawa Barat. Dengan dosen pembimbing lapangan, Dr. Randa Titen Herawati, Magister Sains. Pada tanggal 24 Juni 2021, kami melaksanakan pertemuan virtual pertama dengan dosen pembimbing lapangan melalui Google Meet. Kemudian pada tanggal 10 Juli merupakan acara pelepasan peserta KKN Integratif Virtual Universitas Padjadjaran 2021. Kami dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok 1 yang beranggotakan Alvin, Alivia, Nenden, Rifki, dan Vidya mengkaji tentang ekowisata. Dan kelompok 2 yang beranggotakan Adi, Alfiah, Dava, dan Kopipah mengkaji tentang konservasi. Berikut merupakan proses kegiatan KKN melalui aplikasi Trello. Kelompok 1 membuat artikel dengan judul Potensi Floating Arsitektur dalam Pengembangan Ekowisata di Waduk Jati Gede. Sebelumnya, apa sih ekowisata itu? Nah, ekowisata adalah konsep pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Sumedang, salah satu daerah di Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan ibu kota Bandung dengan luas wilayah 153.124 hektar dan jumlah penduduk hampir 1 juta jiwa. Kabupaten Sumedang memiliki potensi ekowisata perairan di Waduk Jati Gede. Waduk Jati Gede memiliki luas 3.035,34 hektar. Waduk Jati Gede sangat berpotensi untuk pengembangan ekowisata. Potensi ekowisata dapat dilihat pada panorama alam di area sekitar Waduk Jati Gede. Potensi ekowisata sebagai pendekatan pengembangan juga dapat dilakukan dengan adanya pengembangan terhadap kawasan Minapolitan di kawasan Waduk Jati Gede. Arsitektur merupakan pemanfaatan wilayah perairan dengan melakukan konstruksi di atas atau permukaan laut dan harus memperhatikan lingkungan wilayah perairan agar tidak berdampak negatif. Keuntungannya menjadi solusi dalam terbatasnya lahan yang tersedia dengan memanfaatkan potensi perairan daerah. Struktur floating arsitektur bertahan pada perairan terbuka yang dapat menyesuaikan dengan pergerakan volume air. Floating arsitektur menjadi penarik perhatian masyarakat sebagai tempat wisata dalam mengisi waktu libur, sehingga wilayah perairan menjadi produktif dan memiliki nilai ekonomis. Ada pula potensi budaya yang memiliki nilai kesenian. Yang pertama ada kuda renggong. Menurut Gustianingrum, atraksi ini berupa pertunjukan seekor kuda yang terlatih melakukan gerakan menari dan berjalan mengikuti hentakan musik tradisional Sunda yang disebut kendang pencak. Kesenian kuda renggong bisa dimanfaatkan untuk mengisi atraksi yang berada di floating arsitektur nantinya. Kemudian ada Tarawangsa. Tarawangsa berarti kisah kehidupan bangsa matahari yang dengan kata lain kesenian penyambutan bagi hasil panen padi tumbuhan yang bergantung pada matahari sebagai tanda rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Kelompok 2 membuat artikel dengan judul Konservasi Ikan Lika di Sungai Cimanuk, Studi Kasus Sungai Cimanuk. Ikan lika merupakan ikan asli Indonesia yang harus kita lestarikan, karena jumlahnya sudah sangat sedikit dan dinyatakan terancam punah di beberapa daerah. Ikan lika merupakan ikan predator berukuran besar dan biasa disebut hiu air tawar. Ikan lika termasuk ikan purba yang masuk ke dalam ikan karnivora atau predator. Ikan lika merupakan ikan air tawar yang memiliki ukuran besar dan termasuk ikan yang penting bagi perekonomian di Himalaya Tenggara. Ikan yang sering dijuluki sebagai ikan monster atau the giant devil catfish karena ukurannya yang sangat besar dan bentukannya yang sangar. Ikan ini sudah mulai langka dan terancam punah. Oleh karena itu, upaya konservasi pelestarian dan rehabilitasi populasi ikan lika sangatlah penting untuk dilakukan agar populasinya tetap terjaga dan dapat menghasilkan nilai ekonomis. Upaya konservasi populasi ikan lika dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Konservasi adalah pengelolaan biosfer secara aktif demi menjamin kelangsungan keanekaragaman spesies maksimum serta pemeliharaan keragaman genetik dalam suatu spesies. Termasuk di dalamnya adalah pemeliharaan fungsi biosfer, misalnya siklus nutrisi dan fungsi ekosistem. Konservasi dibagi menjadi dua, yaitu in situ dan ex situ. Konservasi in situ merupakan konservasi yang dilakukan di dalam habitat asli ikan agar populasinya tetap utuh dan segala proses kehidupan yang terjadi berjalan secara alami. Menurut Safei, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membuat konservasi in situ, seperti pelarangan penangkapan pada musim tertentu, khususnya pada saat musim pemijahan atau pembatasan eksploitasi. Yang kedua yaitu mencegah adanya kerusakan lingkungan perairan seperti mencegah adanya pembuangan limbah B3 ke sungai. Dan yang terakhir yaitu membuat river swat. Sedangkan konservasi ex situ adalah upaya konservasi yang dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakan ikan di luar habitat alaminya dengan cara pengumpulan jenis, pemeliharaan, dan budidaya. Dapat dilakukan dengan pemijahan pada habitat buatan hingga menghasilkan benih bibit baru yang dapat digunakan untuk restocking dalam rangka memperkaya populasi di alam dan sebagian benih untuk pembesaran dalam budidaya ikan. Pada tanggal 5 Agustus 2021, kami menyelenggarakan webinar dengan judul Diseminasi Edukasi Ikan Sungai Cimanuk dalam rangka pengelolaan wilayah perikanan perairan darat atau WPP PD 43.